Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Inilah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca saat sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, sesudah mengerjakan sholat isya hingga terbit fajar dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Isra ayat 79, artinya, "Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Tidak sedikit orang yang bertanya surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud. Setelah membaca Al-Fatihah, bacaan surat pendek, sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat lain. Namun terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti dilakukan Rasulullah. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik, yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Surat An-Nas, artinya, "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia." Surat Al-Falaq, "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." Surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas serupa dengan sepertiga Al-Quran sehingga membaca surah Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surah Al-Humazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itulah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya. Ada juga ciri sholat bersama setan. Salah satunya, orang yang dalam sholatnya tergesa-gesa. Sebagai umat muslim, kita harus melakukan ibadah kepada Allah.
Salah satunya dengan beribadah sholat 5 waktu. Seorang muslim yang taat kepada ajaran agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melalaikan sholat 5 waktu dan juga sunnah-sunnahnya. Mungkin masih banyak orang yang melakukan sholat masih dengan cara sekedarnya saja. Perlu diketahui untuk melakukan sholat yaitu harus khusyuk. Khusyuk sendiri memiliki arti yaitu kekuatan dari diri sendiri untuk melakukan suatu hal dengan niat yang sungguh-sungguh. Bahwa ada ciri-ciri orang yang ketika melakukan sholat ini bersama dengan setan. Di antara tipu daya datangnya pada kita salah satunya saat melakukan sholat. Setan senantiasa akan mengganggu kita pada saat kita sholat agar sholat yang kita kerjakan tidak sempurna. Sehingga setan lebih sering mengajak kita untuk tidak melaksanakan sholat. Salah satu contohnya yaitu kita merasa malas untuk melakukan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi orang muslim. Karena pada saat nanti manusia dihidupkan kembali dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditanyakan pertama kali, yaitu ibadah sholat yang dikerjakan pada saat masih hidup di dunia. Inilah ciri-ciri orang yang ketika sholat bersama setan. Orang yang was-was dalam niat. Niat adalah pondasi dasar kita dalam melaksanakan sholat. Setan mengganggu kita dengan cara membuat pikiran kita was-was pada saat melakukan niat ketika ingin sholat. Kita merasa tidak yakin dengan niat yang telah kita baca, sehingga kita terus mengulang-ulang bacaan niat tadi. Dan hal ini dapat menghilangkan konsentrasi atau khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak khusyuk. Biasanya orang yang melakukan ibadah ini harus fokus. Jika sudah tidak bisa fokus kepada Allah, ini merupakan salah satu cara setan menggoda kita dan membuat pikiran kita memikirkan urusan duniawi. Orang yang merasa ragu buang angin. Setiap orang muslim pernah mengalami saat melakukan sholat, kita berbicara dalam hati, merasa telah mengeluarkan angin. Ini adalah salah satu ciri godaan setan. Dalam hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya, hingga dia mendengar suara atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan mencuri perhatian manusia dengan membuat seseorang menengok ke sana kemari, banyak bergerak, dan selalu terbayang hal-hal duniawi. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Salah satu yang sangat dilarang saat melakukan sholat adalah tergesa-gesa pada waktu melakukan sholat, sehingga tidak mendapatkan kenikmatan dari setiap rakaatnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri sholat dari sholat? Rasulullah bersabda, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan parfum. Memakai wangian bagi wanita saat pergi ke masjid adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangian. Hadis riwayat Muslim. Setan akan melakukan segala cara agar sholat yang kita kerjakan tidak berjalan dengan sempurna. Ada saja tingkah setan membuat sholat kita tidak khusyuk. Maka dari itu kita harus belajar lebih fokus saat melakukan ibadah sholat tanpa memikirkan duniawi dan harus fokus kepada niatan awal kita untuk sholat kepada Allah.